Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Materi ini akan disajikan dalam bentuk fakta, kemudian akan dijelaskan dengan menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan faktanya. Kompetensi dasar pada pengetahuan yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Pada keterampilan kompetensi dasarnya yaitu menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Indikatornya yaitu yang pertama menjelaskan proses penyerbukan, yang kedua menyebutkan macam-macam perantara penyerbukan, yang ketiga menjelaskan proses pembuahan, yang keempat menjelaskan proses penyebaran biji. Itu adalah indikator dan kompetensi dasar pada materi kali ini. Pada hari Minggu, Uni dan adik ikut bapak ke kebun. Saat di kebun, terlihat begitu banyak bunga durian yang berguguran. Dengan riang, Uni mulai mengumpulkan bunga-bunga tersebut dan meletakkannya di dalam daun. Melihat Uni mengumpulkan bunga, adik pun ikut mengumpulkan bunga-bunga tersebut. Hingga akhirnya muncullah sebuah pertanyaan dari adik tentang bunga-bunga tersebut. Uni, untuk apakah bunga-bunga ini bagi tumbuhan? Bunga adalah merupakan organ tumbuhan dalam perkembangbiakan secara generatif, di mana bunga terdapat benang sari sebagai sel sperma atau sel kelamin jantan dan putik sebagai sel telur atau sel kelamin betina. Kemudian Uni mengambil sebuah bunga kembang sepatu yang ada di dekat mereka dan menunjukkan pada adik. Adik, coba lihat bunga ini. Oh, adik tahu itu adalah bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu adalah bunga yang sempurna, bunga yang memiliki putik dan benang sari. Iya, ini adalah bagian-bagiannya. Ini adalah mahkota bunga, ada kelopak bunga, ada dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, kepala sari, benang sari, kepala putik, dan tangkai putik. Bagian bunga yang pertama itu adalah benang sari, yaitu fungsinya itu menghasilkan sebut sari untuk perkembangbiakan. Putik terdapat ovum dan bakal biji untuk perkembangbiakan. Kemudian mahkota bunga, perhiasan bunga untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain. Kelopak bunga fungsinya itu adalah pelindung mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Sedangkan fungsi dari tangkai bunga adalah penopang bunga dan penghubung antara bunga dengan tanamannya. Itu adalah bagian-bagiannya, adik. Adik mulai mengangguk dari penjelasan dari Uni. Kemudian dia melihat sekeliling dari kebun tersebut terlihat ada batang durian, mangga, dan kelapa. Kemudian adik mulai bertanya kembali kepada Uni. Oh, berarti durian, mangga, kelapa, dan padi melakukan hal yang sama ya, Uni? Betul, adik. Setiap tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup melakukan hal yang sama, tetapi yang berbeda adalah proses penyerbukannya. Apakah adik tahu dengan penyerbukan itu apa? Adik tahu penyerbukan itu adalah proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Betul kan, Ani? Yang pertama adalah bunga matahari. Biasanya dibantu oleh lebah atau serangga lainnya, disebabkan oleh warna yang menarik dan cerah, yaitu kuning, dan menghasilkan nektar. Itu dinamakan dengan penyerbukan entomogami atau dibantu oleh serangga. Yang kedua itu adalah bunga padi, jagung, atau tanaman yang bunganya berukuran kecil, banyak dan ringan.
Selain itu, bunga itu tidak menghasilkan nektar dan bau. Penyerbukan itu dibantu oleh angin atau anemogami. Yang ketiga adalah bunga cangkring. Ciri-cirinya yaitu ukuran bunganya yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah yang cukup banyak, dan mahkotanya berbentuk terumpet. Penyerbukannya dibantu oleh burung atau dinamakan dengan ornitogami. Yang keempat yaitu bunga anggrek. Biasanya penyerbukannya dibantu oleh manusia. Ciri-cirinya adalah bunga ini memiliki yang berumah dua, yaitu dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina. Kelelawar atau kriptorigami adalah penyerbukan pada bunga tanaman yang dibantu oleh kelelawar. Adapun ciri-cirinya yaitu pertama, bunga itu menghasilkan nektar, yang kedua menghasilkan bau, dan yang ketiga mekarnya di tengah malam. Betul kan Uni? Betul Adik, berdasarkan perantaranya penyerbukan terdiri atas anemogami, angin, entomogami, serangga, ornitogami, burung, kriptogami adalah kelelawar, antropogami adalah bantuan manusia. Betul sekali Adik. Yang tadi adalah penyerbukan berdasarkan perantaranya. Sekarang kita lihat berdasarkan asal sebut sarinya, penyerbukan itu dibedakan menjadi yang pertama adalah autogami, yaitu penyerbukan sendiri. Misal contohnya adalah bunga mangga, bunga jambu, dan bunga rambutan. Autogami itu adalah jika serbuk sari yang menempel pada putik itu berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geotonogami. Geotonogami adalah jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Contohnya itu adalah jagung, kelapa sawit memiliki bunga jantan dan bunga betina. Kemudian ada pepaya. Pepaya itu juga ada tanaman pepaya jantan dan ada tanaman pepaya betina. Yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal masih tergolong jenis yang sama. Contohnya adalah bunga kemboja. Silang ini biasanya bisa dibantu oleh serangga atau manusia. Yang keempat adalah penyerbukan bastar, merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat beda. Dalam penyerbukan ini, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietas. Penyerbukan bastar umumnya akan menghasilkan varietas maupun spesies baru. Contohnya itu adalah bunga lili dan bunga mawar. Kenapa bunganya harus rontok jika bunganya itu berfungsi sebagai alat reproduksi pada tumbuhannya, Uni? Contohnya, lihatlah mangga ini, bunganya rontok setelah benangsa. Ini adalah contohnya setelah terjadi fertilisasi sehingga terbentuk embrio yang tersimpan di dalam biji. Setelah benang sari dan putiknya bertemu, maka akan diikuti terjadinya pembentukan bakal buah, sehingga kelopak pada bunga akan menjadi berguguran dan bunga-bunga tersebut akan menjadi buah. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Di dalam buluh serbuk sari tersebut terdapat satu inti vegetatif dan dua inti generatif. Selanjutnya, buluh serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati.
Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Iyakah? Kenapa bisa buah itu tidak jatuh di bawah pohonnya, Uni? Salah adik, pepatahnya itu tidak berlaku pada hasil persilangan generatif. Sifat dari keturunan tumbuhan baru dapat diperoleh dari gabungan kedua induk. Hal ini menyebabkan sifat keturunannya dari perkembangbiakan itu bervariasi. Selain dari itu, buah tidak selamanya jatuh di bawah pohonnya, adik. Ini adalah contohnya. Tumbuhan atau buah atau biji yang ringan bisa diterbangkan oleh angin. Kemudian misalnya tumbuhan biji yang dimakan oleh burung bisa diterbangkan atau dibawa oleh burung atau ornitokori. Selanjutnya itu adalah serangga atau semut bisa membawa bijinya. Kemudian kelelawar pada malam hari atau mamalia seperti luwak, hewan luwak yang memakan kopi. Selain itu bisa juga kelapa yang terbawa air dan juga antropokori perantara manusia. Perantara manusia bisa sengaja atau tidak sengaja. Kalau yang tidak sengaja contohnya adalah tumbuhan yang melekat pada kain yang bisa terbawa kemana kita pergi. Dan selanjutnya itu kalau yang sengaja contohnya kita memakan pepaya dan buahnya bisa kita semai dimanapun yang kita inginkan. Adik tahu nih, pertama tadi adalah tumbuhan itu berbunga. Dari berbunga nanti ada penyerbukan. Setelah penyerbukan maka akan tumbuh buah. Setelah buah akan ada terbentuknya biji di dalam buah tersebut. Dari biji tersebut akan tumbuh menjadi kecambah atau tumbuhan muda. Tumbuhan muda itu akan tumbuh menjadi tumbuhan. Setelah tumbuhan itu nanti akan kembali berbunga, dan itu karena menjadi siklus tentang perkembangbiakan tumbuhan. Materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.